Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa rzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Lanjutan kitab At-Tazhib fi Adillah Matan Ghayah wa Takrib halaman 171. Qala al-musannif wa syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima wa bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kesempatan ini kita membahas tentang huluk, Ustaz. Faslun, hadza faslun, ini satu pasal pada menjelaskan tentang huluk. Wal khul'u jaizun ala iwadin ma'lum. Formula huluk itu boleh di atas bayaran yang maklum. Jadi huluk ini apa namanya? Secara bahasa artinya mencabut ya, mencabut. Khala'a mencabut. Cuma di sini secara istilah maksudnya mencabut akad nikah atau memisahkan nikah dengan bayaran yang maklum. Tentunya ada syarat dan ketentuannya. Jadi hukum dasar khulu' itu boleh. Dengan ketentuan bayarannya ada dan maklum, jelas. Tiga, langsung kita baca catatan kakinya. Tiga. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La wa la yahillu lakum an ta'khudu mimma ataitumuhunna syai'an illa ayyakhafa alla yuqima hududallah. Tidak halal bagi kamu, hai laki-laki, oleh bahwa engkau ambil dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka para istri akan sesuatu. Ayat ini menjelaskan mahar yang sudah suami berikan kepada istri nggak boleh diambil. Illa ayya khofa, kecuali bahwa takutlah keduanya. Allah yuqima, bahwa tidak bisa melaksanakan oleh keduanya hududallah, akan hukum-hukum Allah. Fa in khiftum alla yuqima, maka jika kalian takut bahwa tidak bisa melaksanakan oleh kalian berdua akan hukum-hukum Allah, fala junaha alaihima fi maftadat bih, maka tidak ada dosa di atas keduanya pada apa yang menebus dianya istri dengannya. Nah, ini dalil tentang adanya khulu ya. Artinya ini istri minta kepada suaminya untuk mentalak dengan bayaran tertentu, dengan mengembalikan maharnya atau mengembalikan separuh mahar. Atau suami mungkin ya kan, boleh juga mentalak istrinya tapi minta bayaran. Kalau istrinya setuju, jatuh talaknya. Nah, itulah namanya khulu. Kemudian dalil selanjutnya dari hadis Rawal Bukhariyu, meriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 4971, Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, annam ra'ata Sabit, wasungguh istrinya Sabit ibni Qais, atatin Nabiya, datang ianya istri Sabit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka berkata ianya istri Sabit, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Sabit bin Qais ma'atibu alaihi fi khuluqin. Bermula Sabit bin Qais itu ma'atibu, aku tidak mencela kepada dia pada akhlaknya, fi khuluqin, akhlaknya baik. Wala dinen, tidak pula aku mencela atas dia pada agamanya. Walakinnani akrahul kufra fil Islam. Tetapi aku benci akan kekafiran dalam Islam. Maksud beliau, aku benci akan kekafiran dalam Islam. Aku benci untuk kufur nikmat. Karena bagaimanapun seorang suami itu pasti punya kebaikan terhadap istrinya. Sementara istrinya ini nggak suka kepada suaminya kemungkinan. Bagaimana solusinya? Rasulullah mengatakan, faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ataruddina alaihi hadiyaqatah? Apakah engkau mengembalikan kepadanya Sabit akan kebunnya? Artinya ketika Sabit menikah dengan istrinya dulu, maharnya kebun. Faqalat berkata ianya istri, "Na'am." Ya, oke. Okay. Ya, faqala Rasulullah, maka berkatalah oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqbalil hadiqata, terima olehmu wahai Sabit akan kebun, fatalliqha tatliqatan, talak olehmu akan dia akan satu talak." Nah, inilah dalil tentang adanya khulu, yaitu ngupahin talak ya. Itu lebih kurang. Nah, itu. Jadi hukum dasarnya jais.
Jaiz di sini maksudnya makruh, Ustaz. Jadi Makruh ya. jaiz itu makruh karena sesuai dengan hadis abghadul halali kan. Nah, Ilallah tolak. nah, artinya Kalau boleh. ada ini, kalau ada istri yang minta datang ke pengadilan Ya, karena apa namanya alasannya tidak dinafkahi udah lebih dari 2 tahun nafkah lahir batin oleh suaminya. Semua biaya pengadilan dibiayai oleh istrinya. Itu termasuk hulu atau bukan tuh guru? itu bukan, itu biaya administrasi, Ustaz kan. Tidak ada hubungan apa, tapi jatuh talaknya kan itu. Yang menjatuhkan hakim itu. Iya, itu tentunya ada ketentuan ya kan. Itu mungkin gini, nanti ada kasus tertentu yang hakim boleh memaksa suaminya untuk mentalak ya. Ketika suami nggak mau mentalak itu bisa dialihkan oleh hakim. Hakim yang mentalak. Tapi itu bukan hulu. Karena kan dia nggak ngupahin Ustaz kan. Iya ya, enggak ya, iya. Malah Nah, malah enggak ngupain cuma istrinya itu hanya membiayai semua perkara yang di pengadilan aja begitu. ya itu bukan bayaran sebenarnya. Lebih ke biaya administrasi Ustaz. Bukan bayaran untuk suami kan. Nah, Iya. jadi sementara hulu itu syaratnya harus ada iwadin maklum. Bayaran yang maklum. Bisa apapun yang penting sesuatu yang berharga untuk suami. Nah itu. Itu dari suami ke istri juga hulu juga namanya guru. Bukan Bukan kan ya, ini mah dari istri ke suami kalau hulu ya. dari istri ke suami atau dari siapapun. Boleh dari orang lain. Abang istri menyatakan kepada suami adiknya, talak istrimu ini dapat uang 1 juta. Siap katanya kan? Oke. Nah itu langsung jatuh talak satu. Oh, Nah, boleh dibayar oleh siapapun. Artinya yang penting dalam khulu itu ada yang menanggung biayanya. Nggak harus istri. Nah itu. dari bapaknya misalnya gitu. Cerai Boleh kan siapa sekarang. saja boleh. Ajnabi juga boleh Ustaz. Oh gitu. Ah, ah. Boleh. Oh, Ini istrinya mau nikah ketemu orang kaya. Orang kaya minta suaminya untuk mentalak dibayar kan. Boleh aja. iya, iya. Nah itu. Watamliku. Kita lanjutkan. Watamliku bihi almar'atu nafsaha. Dan memiliki dengan sebabnya khulu oleh si perempuan akan dirinya. Maksud memiliki dengannya khulu oleh si perempuan akan dirinya. Dia terbebas dari suaminya. Langsung bain Ustaz. Kalau khulu sudah terjadi, suaminya nggak bisa rujuk lagi. Beda dengan talak kan. Talak kan ada talak raj'i. Kalau talak 3 oke lah nggak bisa rujuk. Tapi kalau talak 1 dalam masa iddah kan boleh rujuk. Nah ini begitu terjadi khulu dalam masa iddah itu nggak boleh rujuk lagi. Artinya memiliki dengan sebabnya khulu oleh si istri tadi akan dirinya. Dia udah bebas mengatur dirinya sendiri. Artinya ini satu. Apa maksud istri memiliki dirinya? La yabqa lizauji 'alaiha sultan. Tidak tersisa bagi suami di atasnya istri oleh kekuasaan. Artinya sudah lepas dia, nggak bisa rujuk lagi. Jadi tolaknya bain kubro guru. Nah, tapi nggak disebut ba'in kubra. Dalam arti nggak ada rujuk, selesai masa iddah, kalau dia mau balik lagi harus nikah baru. Oh, Nah, masih boleh nikah, tapi nikah baru kan? Cuma yang nggak boleh dengan rujuk, beda dengan talak biasa. tidak ada Ingat, syarat untuk diganti dulu ya. nggak ada. Li'annal khul'a talaqun ba'in. Karena khulu' itu talak yang ba'in. Maksud talak ba'in, begitu terjadi khulu' langsung dia putus. Nggak ada rujuk. Boleh dia menikah kembali, boleh. Sesudah selesai masa iddah, nikah baru. Nah itu. Oke. Nah, benar tadi. Nah ini. Wala raj'ata lahu 'alaiha illa binikahin jadidin. Dan tidak ada rujuk bagi suami atasnya istri kecuali dengan nikah baru. Jadi kalau khulu' itu nggak boleh rujuk, nikah baru boleh. Ini masih matanya guru yang dibaca kita ya? Iya, ini matan. Jadi kita baca matan sampai selesai, baru kita baca ta'liq, Ustaz, biar nggak ada Oh. masalah. Ya, yang pertama, watamliku bihil mar'atu nafsaha, memiliki dengan sebabnya khulu oleh si perempuan akan dirinya. Artinya dia terbebas dari suaminya. Wala raja'ata lahu, tidak ada rujuk bagi suami di atasnya istri. Suami yang telah menghulu istrinya nggak boleh rujuk. Walaupun dalam masa iddah. Illa binikahin, jadi kecuali dengan nikah baru. Kemudian,
Tapi Waya maaf bro, ini karena ini banyak hal ya, banyak di masyarakat kan banyak ini kan yang gini. Tapi ini dia tidak boleh rujuk sewaktu masa idah. Tapi dia ketika mau kembali nikah baru, tapi setelah keluar masa idahnya ya, setelah lewat masa idah ya. benar. Oh, Jadi ini hulu ini salah satu yang hak yang diberikan untuk wanita. Kadang-kadang wanita tersakiti kan, minta talak kepada suaminya nggak dikasih talak, dia juga nggak diurus, istrinya nggak, suaminya nggak pulang ke rumah. Nah, boleh istrinya minta talak, dibayar. Kemudian, nah ini, wa yajudul khulu'u fil tuhri wa fil haidhi, dan bolehlah oleh khulu' pada masa suci dan masa haid. hmm. Kalau talak kan nggak boleh dalam masa haid. Kalau Talak masa dalam suci, masa haid namanya talak bid'i, haram, walaupun talaknya jatuh. Kenapa? Karena kalau talak itu kan ada iddahnya. Itu memberatkan si istri lama masa iddahnya. Adapun hulu boleh dalam masa haid. Kenapa? Karena permintaan si istri. Artinya dia sudah rela dengan lamanya iddah. Gak apa-apa. Bahkan dia siap untuk membayar kan? Nah, apalagi dalam suci. Jadi hulu boleh terjadi dalam masa suci si perempuan, boleh juga dalam masa haid. Dalam masa suci, baik dalam masa suci sudah dijima atau tidak. Kalau talak nggak boleh. Talak dalam masa suci, oke. Tapi dalam masa suci kemudian dia sudah menjima istrinya, itu namanya talak bid'i, haram talaknya. eh, Nah. Wala yalhaqul mukhtali'ata at-talaq, dan tidak terhubung akan perempuan yang berkhulu oleh talak. Sesudah suaminya menghulung istrinya. Nah, kan? Artinya aku huluk kamu, pakai bahasa huluk, aku huluk kamu dengan 1 juta. Istri bayar 1 juta ke suaminya, terjadilah huluk. Dalam masa huluk itu namanya masa iddah. Kemudian suaminya mentalak lagi, aku talak kamu 1 lagi. Itu nggak jatuh talaknya. Tidak terhubung akan perempuan yang berhubung oleh talak. Beda dengan raji'i, Ustaz. Kita mentalak istrinya, aku talak kamu 1, oke. Kemudian dia menjalani iddah. Baru 2 minggu dia menjalani iddah, kita talak lagi, aku talak lagi kamu. Jatuh lagi talaknya. Jadi 2. Talak lagi kamu. Nah, walaupun dalam masa iddah ditalak, tetap jatuh talak. Kalau istri yang raji'iyah. Karena itu masih dalam kuasa suami. Adapun si mukhtali'ah ini sudah terpisah dengan suaminya, walaupun ditalak lagi tidak jatuh talaknya. Nah itu, Ustaz. Itu matannya, baru kita baca ta'liq. Dua tadi, tidak terhubung akan si perempuan yang terhulu oleh talak. Kenapa? Li'annaha asbahat ajnabiyatan ba'dal hulu. Karena istri itu jadi ia itu menjadi ajnabi dari suaminya sesudah terjadi hulu. Nah itu, Ustaz. Aman, Ustaz. Kalau aman kita lanjutkan. Ya, itulah matan takrib. Keren nih kita. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Haza faslun, ini satu pasal. Wa tolaku darbani. Tolak itu ada 2 macam. Sorihun wa kinayatun. Tolak yang soreh. Tolak yang kinayah. Arti soreh, lafat yang digunakan untuk talak, tidak mengandung arti lain. Memang digunakan khusus untuk talak. Itu namanya soreh. Kinayah yaitu satu lafat yang muhtamel. Bisa maksudnya talak, bisa juga maksudnya bukan talak. Karena itu nanti kalau lafat sareh nggak perlu kepada niat, kalau lafat kinayah perlu kepada niat. Jadi tolak itu sendiri artinya melepaskan, Ustaz, secara lugawi, melepaskan. Nakatun tolikah, unta yang terlepas. Fasorihu salah satu alfazin, maka bermula lafat soreh talak, yang jelas-jelas untuk talak itu ada 3 lafat, yaitu at-talak, wal firak, was sarah. Lafat talak, firak, dan sarah. Artinya nggak mesti lafat talak, maksudnya segala mustaq talak. Baik isim fa'ilnya atau fi'ilnya, anti tolikun, sareh. Anti terus mutallaqah, sareh. Talak tuki, sareh. Jadi segala yang berkenaan dengan talak ini sore. Firak juga sama, farak tuki, anti mufarakah. Ya, kan? Boleh. Sarah juga boleh, sarah tuki, dan seterusnya.
Kalau istrinya paham dengan bahasa itu ya. Atau terjemah ini juga sare. Eh, Aku talak kamu bahasa Indonesia sare. Aku cerai kamu sare. Nah, kita pisah. Nah, itu nanti kinayah itu. Pisah. Pisah bisa makna pisah ranjang atau pisah sementara kan. Tapi kalau terjemah dari talak. Talak ya talak bahasa Indonesia kan. Firak cerai. Sarah ini nggak tahu terjemahannya. Kayaknya cerai juga. Tar. Jadi terjemahan talak dalam bahasa Indonesia ada dua. Aku cerai, kita talak. Udah kan? Itu doang. Pertanyaannya, oh, bukan pertanyaan. Wala yaftakiru sarihut talaki ilan niyah. Dan tidak memerlukan oleh sareh talak kepada niat. Kalau lafaz talak yang digunakan lafaz sareh nggak perlu kepada niat. Mau niat nggak niat tetap jatuh talak. Tiga. Kenapa ini dianggap sareh dan tidak perlu kepada niat? Liwurudi hadhil alfadhi fi syara. Karena datang ini lafaz dalam syara. Datang penggunaan tiga lafaz tadi dalam syara. Artinya dalam Quran. Watakaruriha fil Qur'ani bimakna talak. Karena berulang-ulangnya ini lafaz takaruri kita baca. Karena berulang-ulangnya ini lafaz dalam Quran dengan makna talak. Qala Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa. Wahai nabi, bila engkau mentalak akan istrimu, fatalliquhunna li'iddatihinna, talaklah mereka dalam iddah mereka. Artinya, talaklah mereka untuk bisa langsung menuju iddah. Yang jadi syahid di sini yaitu lafaz talak. Kemudian qala ta'ala wa usarrih kunna sarahan jamila. Usarrih kunna. Aku talak akan kamu akan talak yang bagus. Qala ta'ala Allah berfirman au fariquhunna bima'ruf atau tinggalkan. Talak olehmu akan mereka dengan cara yang baik ya. Fariqu. Saraha talaka pisah. faraka. Pariku pisahkan ya, apa pisahnya? Ya bahasa kita pisahkan. Tapi kalau dalam talak itu kalau orang Arab ini udah paham ini talak maknanya. Ya, itu Ustaz. Wal kinayatu kullu lafdin ihtamalat talaqa wa ghairahu. Bermula lafat kinayah itu setiap lafat yang mengandung kemungkinan ia akan talak dan lainnya talak. Hmm. Karena ada kemungkinan-kemungkinan wa yaftakiru ilan niyah. Memerlukan ianya lafat kinayah pada niat. Harus ada niatnya. Mana contoh lafat kinayah? Nah, kakaulihi seperti ucapannya si suami ilhaqi bi ahlik. Pulanglah kamu ke rumah ibumu. Ilhaqi bi ahlik. Pulanglah kamu kepada keluargamu. Baik dia ada keluarga atau tidak, tetap itu disebut kinayah. Kadang gini, istri udah nggak ada orang tua, Ustaz kan? Kita bilang pulanglah kamu ke makmu, kan nggak ada maknya lagi. Itu tetap kinayah juga, perlu kepada niat. Karena maksudnya ya berpisah sementara. Kadang orang suka marah-marah kan? Pulanglah kamu ke rumah. Atau ma anti bi imraati, kamu bukan istriku, kinayah. Anti khaliyatun, kamu itu bebas. Nah, kinayah juga. Fa inna wa talaqan tuliqat, jika niat ianya suami akan talak, niscaya tertalak ya si istri. Dalilnya lima rawahul Bukhari karena hadis yang meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Bukhari 4955 an Aisyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anna bnatal Jun bahwa sungguh putrinya Jun ada nama orang Jun dulu saya John anna bnatal Jun bahwa sungguh putri dari John lama udkhilat ala Rasulillah manakala dimasukkan akan dianya putri kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadana minha dan Rasul mendekat darinya putri tadi ada seorang wanita Ustaz dinikahi oleh Rasul kemudian wanita itu dibawa ke Rasul kemudian dia berlindung seperti menganggap Nabi itu setan parah banget qalat perempuan itu berkata a'udzubillahi minka perempuan itu Oh, berkata aku berlindung kepada Allah dari engkau ini kan dia menganggap Nabi setan kan eh. nah jadi panjang kisah ini sehingga Nabi berkata, faqala berkata oleh Nabi, laqad uzti bi'adzim. Sungguh kamu telah berlindung dengan yang besar. Ilhaqi bi ahlik. Pulanglah kamu ke rumah keluargamu. Nah ini. Makanya Jun kan Jan kan jin kan.
Bukan anak jin ini. Ini anak dari orang Kristen kalau nggak salah itu. Di perang apa lupa saya. Ada penaklukan. Ya. Fa illam yanwi talakan la tutlak. Jika tidak niat ia akan talak, niscaya tidak didalakkan. Dalla ala dzalik, ya, ada dalilnya. Artinya Nabi menggunakan lafaz ilhaqi kan? Di sini para ulama memahami bahwa ilhaqi ini kinayah. Artinya Nabi niat talak maka jatuh talak. Kalau nggak niat talak nggak jatuh talak. Apa buktinya kalau kalau kinayah itu nggak niat nggak jatuh talak? Ada dalilnya. Nah, ini. Wa illam yanwi tolakan la tutlaku. Jika tidak niat ia akan talak, niscaya tidak ditalak akan ia perempuan. Dalla ala dzalik menunjukkan kepada demikian oleh ma rawahul Bukhari, oleh hadis yang diriwayatkan akannya hadis oleh Imam Bukhari nomor hadis 4156 dan oleh Imam Muslim 2769. Fi hadisi takhallufi Ka'ab bin Malik, pada hadis tertinggalnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu an ghuzwata Tabukin, dari an ghazwati Tabukin, dari perang Tabuk. Jadi ketika perang Tabuk ada beberapa orang nggak mau ngikut, ada yang munafik, ada yang nggak jelas. Termasuk salah satu yang nggak ikut perang ini Ka'ab bin Malik ini. Jadi beralasan, alasan nggak ada yang jaga rumah segala macam kan. Nabi paham sehingga 4 orang itu, ada beberapa orang yang tidak ikut perang itu Nabi hukum. Mereka nggak boleh ngomong dengan kaum muslimin, nunggu keputusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dianggap pelanggaran besar kalau meninggalkan perang. Qala, ya, berkata ianya Malik ini, Ka'ab bin Malik ini, pelaku peristiwa. Lama madat arba'una minal khamsin. Manakala berlalulah oleh 40 dari 50. Ini kejadian sudah lewat 40 hari. Sudah lewat 40 hari. Wastal basal wahyu, dan lambatlah oleh wahyu. Wahyu belum turun untuk memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap mereka orang yang tidak ikut perang Tabuk. Wa iza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tini. Wa izan, dan ketika itu bermula Sayyidina Rasulullah, Rasulillah. Ketika itu bermula utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang, ia menemuiku, kata Ka'ab bin Malik. Faqala, utusan Rasul itu berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tadila imra'atak. Sesungguhnya Rasulullah itu memerintahkan ya akan engkau bahwa engkau meninggalkan akan istrimu. Kau tinggalkan istrimu. Berarti nggak boleh perangnya oleh istrinya, sepertinya itu Ibnu Malik ya. Iya, ini kan diperintahkan untuk meninggalkan. Meninggalkan kan nggak jelas apa ditalak apa gimana kan? Pokoknya Iya. kamu nggak boleh mendekat istrimu. Fakultu, aku berkata, kata Ka'am ini, utallikuha ammadza afalu. Aku mentalak akannya istri atau apa yang harus aku perbuat? Qala, utusan itu berkata, bal i'tazilha fala taqrabannaha. Tetapi tinggalkan olehmu akan dia, maka engkau tidak mendekati akan dia. Pisah ranjang lah sementara kan? Karena belum jelas hukumanmu. Apa kamu dianggap bagaimana? Keluar dari Islam gara-gara meninggalkan perang. Qala, berkata oleh Malik tadi, Ka'ab. Fakultu limro'ati, maka aku berkata bagi istriku, ilhaqi bi ahlik. Pulanglah kamu ke keluargamu. Fa'ala dzalika khasyata ayu khalifa amra Rasulillah. Memperbuat akan demikian oleh Malik. Fa'ala dzalik, memperbuat oleh Ka'ab bin Malik akan demikian karena takut menyalahi ia akan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'ashiruha idza baqiyat indah, dan menggauli ia akannya istri bila tetap ianya istri di sisinya. Khawatir melanggar perintah Rasul, maka Ka'ab ini memerintahkan istrinya untuk pulang ke rumahnya. Falamma nazalat taubatuhu, manakala turunlah oleh taubatnya Ka'ab. Artinya turun ayat untuk menyatakan taubatnya diterima. Falamma nazalat taubatuhu, manakala turunlah oleh taubatnya Ka'ab, raja'at zaujatu ilaih, kembalilah istrinya kepadanya Ka'ab. Yang menjadi dalil, walam ya'murhu sallallahu alaihi wasallam bifiraqiha. Tidak memerintahkan oleh Nabi akannya Ka'ab, tidak memerintahkan oleh Nabi akannya Ka'ab, Nabi sallallahu alaihi wasallam bifiraqiha, untuk memisah, meninggalkan istrinya. Au bitajdidi akdihi alaiha, atau memperbaharui akadnya Ka'ab di atasnya istri. Nggak ada akad baru kan, berarti Iya. ketika Ka'ab menyatakan pulanglah kamu ke rumahmu karena nggak niat talak, berarti nggak jatuh talak.
Padalla ala anna ilhaqi bi ahliki laisa min alfadhi talaq. Maka menunjukkan kepada ianya peristiwa tadi, kepada bahwa ilhaqi bi ahlik, tidak ada ia dari lafaz-lafaz talaq. Kalau yang seperti ini berarti tidak ada harus lafaz roja tuki, guru. Gimana? Tidak perlu harus roja tuki kalau yang seperti ini. Ya, nggak perlu karena nggak terjadi talak kan? Nggak niat, jadi masih statusnya istri. Nah, jadi kembali tadi kembali bukan rujung, artinya kembali hidup satu rumah lagi kerajaan ini. Jadi istal basal wahyu tadi di atas dalam hadis, istal basal wahyu artinya ta'akhara nuzuluhu. Tertakhirlah turunnya wahyu, lambat. Nah, wahyu nggak turun-turun ya. Nah, itu Ustaz sampai di wayaftakiru ilan niyah. Jadi kinayah setiap lafaz yang muhtamil talak dan lain talak dan memerlukan oleh lafaz kinayah kepada niat. Nah, inilah dia pengajian siang Ustaz. Masya Allah. Lanjut Ustaz. Ya, saya sih masih segar nih baru bangun. Kalau guru Gas, ada waktu sih. gas Tengku, gas. Siap Gas. Ustaz. Ada yang nantang itu gas katanya. Saya baru gabung nih, baru tengok ada postingan di di Telegram. Ayo gabung mau ngaji gitu ya. Oke. Siap kita gas kembali Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nisa'u fihi dorban. Bermula para perempuan dalamnya talak itu ada dua kelompok. Ya. Jadi berkenaan dengan talak perempuan dibagi dua kelompok. Darbun fi talaqihinna sunnatun wa bid'atun. Bermula satu kelompok dari dua kelompok. Bermula satu kelompok dalam mentalak mereka itu ada sunnah dan bid'ah. Ada wanita-wanita tertentu, hukum mentalaknya kadang sunnah, makna sunnah boleh. Kadang bid'ah, makna bid'ah kadang talaknya haram, walaupun talaknya jatuh juga. Nah, perempuan yang model bagaimana? Yang talaknya kadang sunnah dan bid'ah, dan satu lagi nanti ada yang talaknya enggak disebut sunnah, enggak disebut bid'ah, ada nanti di depan. Wahunna zawatul haidhi. Bermula mereka perempuan yang dimaksud itu zawatul haid, yang memiliki haid. Nah, jadi perempuan yang memiliki haid mentalak dia kadang sunnah, kadang bid'ah. Fasunnatu ayyuqi'at talaqa fi tuhrin ghairi mujami'in fi. Maka bermula sunnah itu mentalak, menjatuhkan oleh suami akan talak pada masa suci yang tidak menjima ia dalamnya masa suci. Nah, itulah namanya talak sunnah, artinya talak yang jais boleh. Talak seorang perempuan dalam masa suci. Dia udah haid, kemudian suci, dalam masa suci tidak ada hubungan apa-apa. Nah, disitulah dia mentalak istrinya. Wah, itulah talak yang sunni namanya. Kalau sudah dijimat, udah suci kemudian dijimat, itu masuk kategori bid'ah juga. Haram. Karena khawatir nanti hamil. Nyesal dia. Nah. Wal bid'atu ayyuki at-talaqa fil haidhi. Bermula bid'ah itu menjatuhkan oleh si suami akan talak pada masa haid. Dalam keadaan haid ditalak. Bid'ah haram, tapi talaknya tak jatuh. Au fi tuhrin jama'aha fi, atau dalam masa suci yang telah menjima oleh suami akannya si istri fihi padanya masa suci. Nah, nanti kita lihat alasannya ya. Ini namanya talak bid'i. Satu. Dalla ala zalik, menunjukkan kepada demikian oleh ma rawahul Bukhari, oleh ma yang meriwayatkan akan nama oleh Imam Bukhari nomor hadis 4953, wa Muslimun, dan oleh Imam Muslim nomor hadis 1401. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anahu, sesungguhnya Ibnu Umar itu talaqa mar'atahu, telah mentalak oleh Ibnu Umar akan istrinya, wahya haidun, padahal dianya perempuan, istri itu yang haid. Jadi Ibnu Umar mentalak istrinya dalam kondisi haid. Ala ahdi Rasulillah, pada masa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasala Umar bin Al-Khattab ya Rasulullah, maka bertanya oleh Umar ibn Al-Khattab akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anzalik, tentang demikian. Faqala Rasulullah, maka berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Murhu, perintahkan olehmu hai Umar akannya anakmu, akannya Ibnu Umar. Falyuraji'ha, hendak rujuk ia akannya istri. Rujuk dulu, rujuk. Talak dan lama sahid itu haram, rujuk kembali. Summa liyumsikha hatta tathur. Kemudian menahan ia akannya si istri hingga suci ianya istri. Sesudah suci, summa tahidha, kemudian haid ia, summa tathura, kemudian suci ia. Summa insya'a amsaka ba'du, kemudian jika mau ia menahan ia sesudahnya. Wa insya'a talaqa qabla ayyamasa, jika mau mentalak ia sebelum bau menyentuh ia. Berarti sudah harus 3 kali suci guru ya? Nah, ini Hatta rada aneh tathur, ini. Ini 3 kali rada aneh. haid gimana? Ini rada aneh Ustaz. Selama ini yang kita pahami ya, mentalak Iya. wanita dalam masa haid memang haram tapi jatuh. Tapi sunnahnya kita rujuk dulu. Rujuk mestinya sesudah suci langsung boleh ditalak kan? Tapi kalau Hmm. kita lihat hadis Nabi ini berkali-kali ini kayak iddah aja ini. Perintah olehmu akan dia, hendak rujuk ia akannya istri, kemudian menahan ia akannya istri hingga suci ia. Dalam masa haid udah suci tadi. Kemudian haid lagi. Kenapa harus Suci ada haid lagi. lagi kan? Kemudian suci Iya. lagi. Nah, udah 2 kali ini kita lihat nanti alasannya. Kemudian jika mau ia menahan ia sesudahnya, jika mau ia mentalak ia sebelum menyentuh ia. Demikianlah iddah yang memerintahkan oleh Allah bahwa ditalak baginya iddah akan wanita. Artinya biqaulihi ta'ala dengan firman Allah ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna. Wahai Nabi, bila kamu mau talak akan istri, talaklah mereka dan talaklah mukan mereka li'iddah. Artinya langsung bisa masuk masa iddah. Arti li'iddatihinna listiqbal li'iddatihinna, untuk datang menerima iddahnya. Artinya langsung masuk dalam iddah. Kalau mentalak dalam masa haid nggak bisa langsung menjalani iddah. Lianna, karena sungguhnya si perempuan fi hadhil halati, pada ini kondisi kalau kita mentalak wanita dalam masa suci, tadi iddatuha min hini talaqiha. Nah, bermulalah oleh iddahnya si perempuan dari ketika talak langsung menjalani iddah. Bi khilafi ma law tulikat fil haid. Dengan sebaliknya, kalau ditalak akannya istri dalam masa haid, fa innaha la tabtadi'u, maka sesungguhnya wanita itu tidak bisa memulai tidak bisa memulai iddah ya hatta yang qati'u haiduha, hingga selesailah oleh haidnya. Fa idza talaqaha ba'dal masi, maka bila mentalak ia akannya istri sudah menyentuh, artinya jima, faqad takunu hamilan, maka kadang-kadang adanya istri itu hamil. Bahwa la yarghabu bi tatliqil hamil, padahal dia tidak pengen untuk mentalak wanita hamil. Fayakunu fi dzalikan nadam, maka ada ia pada demikian itu penyesalan. Maka ada ianya seseorang suami pada demikian itu penyesalan. Fayakunu fi dzalikan nadama. Tapi ini saya kurang paham Ustaz, kenapa dalam hadis itu harus ada haid berkali-kali. 2 kali haid, 2 kali haid, 2 kali suci berarti ya? Hmm. Tapi dalam kitab fikih para ulama tidak memahami seperti itu Ustaz. Kalau kita pun mau rujuk wanita yang kita talak dalam masa haid, begitu dia suci langsung boleh ditalak lagi. Nah, tapi ini Nabi mengajarkan, siapa tahu nanti nggak jadi ditalak kan. Sabar dulu lah, jangan buru-buru. Nah, itu Ustaz. Itu kan masa kuruk Tengku. Jadi kan salah tata kuruk kan. Jadi memang Ya, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i kan berbeda antara memahami kuruk dan apa masalah kuruk itu gitu. Kalau kalau di Syafi'i ya begini, kuruk itu kan masa masa haidnya itu kan berkali-kali, masa sucinya. Kalau nah itu kuruk itu berkaitan dengan iddah Ustaz. Ini kan udah dirujuk, nggak ada iddah lagi. oh, Kan begitu. Ini ceritanya kan udah rujuk. Kita talak istri kita dalam haid. Dan dia nggak langsung menjalani iddah. Karena iddahnya harus 3 kali suci kan gitu Ustaz kan. Salah satu Qur'an. hmm, Misalkan kita mentalak wanita dalam masa haid. Itu dia nggak langsung masuk iddah. Selesai haid suci dulu sekali. Udah. Kemudian habis suci haid lagi. Suci lagi sekali selesai. Udah 2. Haid lagi. Suci lagi ketiga. Ketiga ini baru pasti selesai sucinya ketika dia masuk haid lagi. Haid keempat. Baru dia sudah melewati 3 kali suci. Selesailah iddahnya. Nah, itu hmm, dalam pembahasan 3 kali kuru, begitu. Di iya, sini dalam hadis Nabi
Ibnu Umar mentalak istrinya dalam masa haid. Kemudian Nabi memerintahkan untuk rujuk. Sesudah rujuk, kenapa harus ada suci berkali-kali? Sedangkan itu kan bukan iddah. Nah, itu yang muskilnya, Ustaz. Tahu Ustaz kan? Nah, Nabi memerintahkan kepada Ibnu Umar untuk apa tadi? untuk ini, untuk menahan istrinya. Menahan Murhu istrinya. perintahkan olehmu akannya Ibnu Umar, rujuk ia akannya istri. Oke, udah rujuk. Udah dia kembali satu rumah dengan istrinya. Kemudian hendak menahan ia akan istrinya. Ditahan hingga suci ia. Hingga kemudian haid ia, kemudian suci ia. Ini mestinya kenapa harus ada suci haid, suci lagi? Kan tidak iddah lagi, udah satu rumah, udah rujuk. Kalau Iya. udah rujuk, iddahnya kan udah nggak ada, Ustaz kan? Nah, itu maksud saya. Oh, Kalau yang Ustaz katakan tadi benar, itu ketika kita mentalak istri dan istri menjalani iddahnya. 3 kali haid. Ya, Ustaz. oh ini Tapi masalah rujuk nih ya. kita lanjutkan dulu, Ustaz. Siapa tahu di depan ada kan? Kita baca semuanya, insya Allah. Oke, wanita dibagi dua. Wanita pertama yaitu talaknya kadang sunni, kadang bid'i, yaitu perempuan yang memiliki haid. Talak dalam masa haid bid'i, talak dalam masa suci yang sudah dijima juga bid'i, artinya haram. Tapi talak yang sunni yang boleh itu talak dalam masa suci yang belum digauli. Itu kesimpulannya. Kemudian, wadarbun laisa fi talaqihinna sunnatun wala bid'ah. Satu kelompok tidak ada dalam mentalak mereka perempuan itu sunnah, tidak pula bid'ah. Ya, ini darbun ini mubtada asalnya. Kabarnya laisa. Bermula satu kelompok, darinya 2 kelompok itu. Tidak adalah dalam mentalak mereka para istri itu sunnah dan tidak pula bid'ah. Nah, enggak sunnah, enggak bid'ah, artinya boleh-boleh saja. Fahunna arba'on dan mereka perempuan itu ada 4. As-saghiratu, perempuan yang kecil, istri kecil ya. Kedengaran nggak suara berisik Ustaz di sini? Ada bengkel nih di sebelah. As-saghiratu, istri yang kecil. Wal aisatu, perempuan yang sudah tidak berhaid lagi. Haid, tidak punya haid lagi. Nah, menopause Baki, apa namanya? Gimana? maksudnya baki ya? Ya, artinya kalau mentalaknya itu ya boleh-boleh saja, nggak ada haramnya karena nggak memberat karena dia iddahnya bukan dengan suci Ustaz, tapi dengan bulan kan? 3 bulan 10 hari iddahnya. Nah, gitu juga anak kecil tadi. Bahkan kalau istri kecil belum disentuh malah nggak iddah. Nah, wal hamilu dan perempuan hamil, istri yang sedang hamil itu boleh ditalak kapan saja. Karena itu tidak memberatkan dia, artinya iddahnya berkaitan dengan kehamilan. Bisa saja kadang lebih cepat, kadang lambat. Kalau ditalak umur kandungan 8 bulan, berarti sebulan udah selesai kan? Kalau ditalak kandungan 5 bulan, 4 bulan. Kalau ditalak di awal kehamilan, berarti lama kan? Nah itu. Wal muhtali'ah dan perempuan yang dihulu. Ini titik maksudnya di sini. Ini dalam kitab Fathul Qarib katanya wal muhtali'ah itu walati nanti. Ada waw di sini. Jadi muhtali'ah maksudnya perempuan yang dihulu. Perempuan yang dihulu kalaupun ditalak lagi, perempuan yang dihulu. Perempuan yang dihulu kan nggak jatuh talak, Ustaz. Oh, maksudnya begini, Ustaz. Mentalak perempuan yang minta khulu. Namanya juga perempuan minta khulu. Karena dia minta khulu dalam kondisi apapun, mau dalam kondisi haid, dalam kondisi suci, nggak pengaruh. Karena udah rela dia. Orang dia siap mengupahin suaminya untuk mentalak dia, berarti rela walaupun iddahnya lama. Itu maksudnya. Si mukhtali'ah. Mentalak perempuan yang minta ditalak. Nah, mukhtali'ah ini minta ditalak dengan memberikan bayaran. Wallati lam yadkhul biha dan si perempuan ini kita tambah ini jadi 5. Dan si alati dan si istri yang belum dukhul ianya suami dengannya istri. Belum dukhul. Istri belum didukhul. Udah balik belum dukhul. Boleh ditalak kapan saja karena nggak ada iddahnya. Nggak ada penjelasan, Ustaz. Yang wasoyirot itu kecil kecil itu maksudnya gimana tuh ya? Kan zaman dulu Ustaz boleh Ustaz. Nggak melanggar dengan undang-undang negara. Anak kecil dinikahin kan. Umur Hmm. 8 tahun, umur 7 tahun. Walinya menikahkannya dengan juragan misalkan. Habis itu juragan ya istri kecil nih percuma katanya. Nggak bisa diapa-apain. Udah talak aja nggak apa-apa. Nggak haram, nggak ini, nggak itu. Jadi nggak ada masa idahnya ya?
Nggak ada. Kalau mungkin masa iddahnya, kalau hamil kan masa iddahnya kan sampai melahirkan. Ya, Kalau wanita yang menopause masa iddahnya kan 3 bulan, 10 hari. Ya, ya kan? ya benar. Terus 3 bulan, 3 bulan 10 hari. Kemudian di wanita khulu juga tiga 3 bulan 10 hari. enggak tentu dia. Kalau dia berhaid, nah, bisa 3 kali suci juga. Oh iya. Kalau dia nggak punya haid, 3 bulan 10 hari. Nah itu tergantung. Hmm. Cuma dia nggak dilihat iddah pakai apa. Dia dilihat karena dia memang mengupahin suaminya untuk mentalak dia. Berarti dia rela kan? Mau mau iddahnya lama atau tidak, dia udah rela. Hmm. Makanya nggak ada hukum mentalak dia. Boleh-boleh saja. Lam yadkhul biha, tidak masuk Si akannya suami. kepada si suami, tidak masuk suami itu kepada si istrinya. Ini yang kelima Ustaz nih. Di Oh sini yang ada kelima. waw nih. Walati lam yadkhul biha, dan perempuan dan mentalak istri-istri yang belum dukhul yaitu suami dengannya istri. Hmm. Mestinya perempuan yang mentalaknya tidak sunnah tidak bid'ah di sini kan 4. Nah, Hmm. Mestinya 5. Ini kata dalam Fathul Qarib dalam Majuri. Sagirah, Aisyah, Hamil, Muhtali'ah, dan Allati. Nah, ini yang kelimanya. Istri tanpa dilihat sudah balik apa bagaimana, tapi belum didukhul, itu mentalaknya bebas. Karena nggak ada iddah kan. Nah, muskil nggak usah. Nah, selesaikan bab talak usah. Habis talak kan kita nikah lagi nanti. Nikah kedua tunggu. Iya, makanya kita talak dulu semua baru nikah lagi. Lanjut Ustaz. Faslun, hadza faslun, ini satu pasal. Wa yamlikul huru salasa tatlikatin, dan memiliki oleh orang yang merdeka akan 3 talak. Ya. Jadi masalah talak ini dilihat kepada suaminya, nggak dilihat kepada istrinya. Seorang laki-laki merdeka, istrinya mau merdeka, mau budak, terserah, dia memiliki 3 talak. Wal abdu tatliqata ini, dan memiliki oleh si hamba akan 2 talak. Nah, si hamba laki-laki mau istrinya merdeka atau budak juga, dia tetap memiliki 2 talak. Jadi talak itu milik suami. Maka yang dilihat suami. Nah, nggak dilihat istrinya. Ini hamba yang merdeka ya. Nggak ada hamba yang merdeka, Ustaz. merdeka gimana? Hamba Anak budak. Eh, iya Al-huru budak lah. merdeka. Budak. Ah. Jadi budak di sini umum, Ustaz. Bisa budak tolen, kin bahasa kitabnya, atau mudabbar. Budak mudabbar itu budak yang tuannya berkata, "Idza mutu fa anta hurun," kan? Bila saya mati kamu merdeka, mudabbar. Atau budak yang mukatab namanya. Kalau kamu sanggup setor 10 juta, kamu bebas. Itu mukatab. Nah, atau mubuat, budak yang sebahagiannya merdeka, sebahagiannya budak. Nah, masuk dalam kategori abdun ini. Semua jenis budak itu cuma miliki dua talak. Tuh. Hmm. Istrinya terserah mau merdeka mau enggak. Enggak dilihat istrinya. Iya. ada guru Lanjut. ya kasusnya tuh budak apa hamba yang punya istri merdeka. Ada orang budaknya gagah, orang istrinya mau, enggak apa-apa kan. Orang Itu Afrika budaknya Ustaz budak Fendi itu. siapa guru? Gimana? Ah, budaknya budak siapa itu? Budak orang lain. Ada seorang juragan punya budak. Nah, budak itu mau menikah ketemu perempuan merdeka, dia mau jadi istri budak ya nggak apa-apa, Oh, oke. kan? Nah, panjang urusan perbudakan, Ustaz. Baru 1928 kalau nggak salah ya, dihilangkan di atas permukaan bumi. Muncullah perbudakan modern. Berapa San? Itu di kan PBB ya yang ngusulin untuk menghapus perbudakan kan. Hmm. 1928 apa berapa lupa saya. Pokoknya baru-baru. Iya, kalau nggak salah saya PBB. Nah, menjelang keruntuhan Utsman kan? Utsmaniyah. Hmm. Dalilnya, ini dalil nih.
Liqaulihi ta'ala, karena firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, at-talaqu maratan, talak itu 2 kali. Artinya talak 2 kali, talak yang bisa rujuk 2 kali. Yang ketiga mana? Fa imsakun bima'rufin. Nah, maka maksudnya bermula talak yang ketiga itu menahan dengan baik, au tasrihun bi ihsan, atau melepaskan dengan baik juga, Al-Baqarah. Wa qawlihi ba'da zalik, dan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala sesudah demikian, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du. Maka jika mentalak ia akannya si istri, maka tidak halal yang si istri baginya si suami min ba'du dari sesudahnya. Sesudahnya talak, hatta tangkiha, sudah talak ketiga maksudnya. Hatta tangkiha zaujan gairah, hingga menikahi ianya si istri akan suami yang selain dia. Nah, inilah namanya muhalil, Ustaz. Nah, muhalil. Rawa Abu Dawud, telah meriwayatkan oleh Abu Dawud nomor hadis 2195, Ani bin Abbasin, dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala, Ibni Abbas berkata, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Bermula perempuan yang ditalak itu mereka menahan diri dengan diri-diri mereka selama 3 kali quru. Wala yahillu lahunna, dan tidak halal bagi mereka istri ayyaktumna, bahwa menyembunyikan oleh mereka ma khalaqallahu fi arhamihinna, akan apa yang telah Allah ciptakan dalam rahim-rahim mereka. In kunna yu'minna billah, jika adalah mereka itu mereka beriman dengan Allah dan hari akhirat. Wa bu'ulatuhunna haqqu biradihinna, bermula suami-suami mereka itu lebih berhak untuk mengembalikan mereka pada demikian. In aradu islaha, jika mereka menginginkan akan perdamaian. Artinya perempuan yang ditalak masa iddahnya 3 kali quru. Itu kalau dia tidak hamil. Kalau dia hamil, dia wadok hamil. Makanya tidak halal bagi perempuan untuk menyembunyikan kehamilannya. Kalau dia hamil, ya katakan hamil. Walaupun iddahnya jadi lama dengan sebab hamil misalkan. Nah, qala Ibnu Abbas berkata, wazalik, bermula demikian, anna rajula idza kana idza talaqa imra'atah, bermula demikian itu bahwa sungguh laki-laki, ada yang laki-laki bila mentalak ia akan istrinya, bahwa maka dianya laki-laki itu hakku, lebih berhak biraja'atiha, dengan merujuknya si istri. Wa in talaqaha salasan, sekalipun telah mentalak ia akannya istri 3 kali. Pada dasarnya walaupun udah talak 3 masih bisa rujuk ya. Panasakha zalika, maka menasah akan demikian. Siapa yang menasah? Allah. Maka menghapus ianya Allah akan hukum demikian. Waqala, dan Allah berkata, at-talaqu marratan. Talak itu 2 kali saja. Artinya talak yang bisa rujuk kembali 2 kali. Kalau talak ketiga berarti nggak boleh rujuk. Tapi Yang di tolak 3 masih bisa rujuk itu dinasakh dulu ya, yang dengan marotan ya. Ya, pada awalnya boleh. tapi di Undang-Undang Pernikahan KHI eh, nomor apa tahun 1971 Ya. itu dinyatakan walaupun kita mentalak istri kita, kita tetap jatuhnya itu di pengadilan, bukan di rumah. Ya, itu lebih keren, Ustaz. Itu bagaimana cara menggabungkan hukum fikih dengan hukum negara, Ustaz? Nah Itu itu lebih itu adil yang sebenarnya. Sebenarnya itu di pengadilan agama itu sudah merupakan yang disebut kompilasi hukum Islam. Hmm. Sudah lengkap, itu sudah itu. Cuma masyarakat kita banyak yang belum, kadang-kadang nggak terima gitu, guru. Jadi Ya, itu saya juga ada kasus, hmm. jadi sudah ditolak sudah 2 tahun lebih. Eh, Ketika mau Mana? Oh, bukti. menikah lagi, ya tetap ditanyakan bukti itu. Akhirnya proses ke pengadilan dulu sampai nunggu lagi. Dan itu harus ada idah juga itu. Itu Harus lebih ada adil idah begitu, 3 bulan. Ustaz. Lebih adil, Ustaz. Maksudnya begini. Sebagaimana kita menikah susah harus ada saksi segala macam. Kalau udah Iya. dinikahkan oleh KUA berusaha nikah, begitu juga mentalak kan, nggak boleh talak sembarangan kan? Talaknya baru jatuh di pengadilan. Aku talak kamu 1.000, tetap nggak jatuh kalau pengadilan belum ketuk palu bahwa dia jatuh talak. Itu sebenarnya lebih adil. iya lebih memuliakan perempuan. Ya, tapi kan prakteknya di lapangan nggak bisa begitu, Ustaz. Gimana caranya itu? Ya kan Iya. kadang-kadang masalahnya gini, guru. Kalau misalnya tadi kalau dulu kan dengan hulu perempuannya membayar bisa jatuh. Ini Ya. sekarang kalau datang ke pengadilan, perempuannya berani membayar, membiayai. Kalau suaminya tidak mau, itu apakah, saya belum tahu apakah itu pengadilan bisa memutuskan apa enggak kalau suaminya tidak mau menjatuhkan tolak. Enggak. Ini hulu itu harus ada persetujuan suami. Ada tanda tangannya. Ya, tanda tangan. Artinya dia setuju kan? Sekarang butuh tanda tangan untuk tanda setuju. Jadi dalam kitab pun kalau hulu itu harus setuju. Orang lain bilang ke suaminya, talak istri kamu ini 10 juta. Oke, siap.
Dia baru bilang oke aja udah jatuh talak, Ustaz. Berarti kan butuh kepada kabulnya. Cuma nggak tahu ini prakteknya gimana, kenapa masyarakat menganggap langsung jatuh talak secara syar'i kan, walaupun pengadilan belum memutuskannya. Padahal kalau digabung itu hukum syariat dan hukum negara itu adil banget. Jadi laki-laki nggak mudah ngobrol talak, kan itu Sat? Itu Iya. itu gimana cara menggabungkannya kayak apa Tengku ya? Ya itu harus cari ahlinya Ustaz yang lebih paham. Saya juga nggak tahu. Nah, Sementara kan di dalam hadis itu kan ada sesuatu yang nggak boleh dimain-mainkan gitu. ya. Tapi bisa aja Antara- sebenarnya ya. Para ulama sering menyatakan bahwa nggak boleh talak sembarangan. Talak itu ketat kan. Kalau enggak kan nggak adil. Kalau nikah kenapa harus rapi banget Ustaz kan? Untuk menghalalkan. Sekarang mau dilepas mah enak banget. Dia lagi duduk-duduk nggak ada salah kamu talak bebas. Makanya makanya di pengadilan agama itu eh, untuk cerai itu berat, susah. Ya lebih mudah nikah Ustaz. Ya, supaya mempertimbangkan ada waktu senggang untuk si laki-laki atau istrinya itu untuk menimbang kembali. Ya, Maka dikasih waktu diundur-undur itu tunggu misalnya. ya. Kecuali terjadi KDRT di rumah tangga, nah baru dipercepat. Jadi kalau bicara negara Ustaz, di zaman Saya dulu kalau saya menemukan beberapa kasus yang datang ke pengadilan itu, memang yang banyak ke pengadilan itu dari pihak perempuannya. Setidaknya dalam waktu yang dekat ini, saya menemukan 3 kasus itu perempuannya yang menuntut sampai ke pengadilan, sehingga memang laki-lakinya juga berat untuk mentolak, menceraikan. ya Tapi akhirnya jatuh juga di pengadilan begitu. laki-laki egois waktu itu, udah dia berbuat salah segala macam nggak mau mentalak. Bukan, belum tentu dia yang berbuat Salah. salah. Hmm, Tapi perempuan yang merasa di atas, kan sekarang kan terzalimi. zaman modern kan gini guru, kan ada juga yang apa namanya, seperti perempuan yang menguasai rumah tangganya gitu. Kan ada juga yang begitu. Apalagi Hmm. dunia kerja sekarang lebih mudah perempuan kan daripada laki-laki. Banyak laki-laki nganggur, istrinya yang bekerja. Iya, mending dibuang aja suaminya katanya ya. Ya nggak mau dia. Iya, iya, kan begitu. Jadi kembali ke masalah negara Ustaz. Di zaman dulu kan udah ada negara ya, ada hakim segala macam ya. Tapi kenapa Iya, talak itu nggak disyaratkan harus ada keputusan hakim ya? iya, Apa iya. Boleh tunggu? talak sembarangan. Iya. Nah itu. Saya nggak pengalaman bidang bidang KUA. Ini kita harus cari bagaimana ini yang kerja-kerja di KUA, bagaimana tentang hukum perkawinan nikah. Nah, kebetulan saya punya teman teman akrab gitu guru yang di pengadilan agama. Ya, Jadi kadang-kadang suka ada info begitu. Kalau kasus muhalil bagaimana Tengku ya? ya itu biasa Ustaz udah talak tiga maksudnya kan? Ya perempuan itu nikah lagi. Nikah normal udah cerai normal, baru boleh Boleh nikah balik dengan ke suami awal. Nanti kalau ada Kadang yang ada mau halil nanti kasusnya gini, kabar-kabar aja Tengku. tunggu. Tunggu, Gimana gimana? karena kasusnya begini, kadang nih ada kejadian, Hmm. ini dia minta temannya untuk menikah ke mantan istrinya yang sudah ditalak 3 supaya dia bisa menikah lagi dengan istrinya itu. Nah, ini muhalil yang ada apa istilahnya kayak perjanjian begini ini bagaimana ya, Tengku? Boleh, boleh perjanjian secara sembunyi-sembunyi Ustaz, bukan dalam akad. Oh, Boleh aja, secara bisik-bisik itu. Dalam hukum fikih boleh. Cuma orang yang mengerjakannya itu kata Nabi kal asil musta'ir, apa namanya? Kayak landuk gitu ya. Kayak kambing yang dipinjamkan. Ada hadisnya Ustaz. Itu tercela perbuatan seperti itu kan. Nah, tapi hmm. kalau dia akad itu dalam akad, pokoknya kamu nikahin istri saya, kemudian kamu talak dalam satu angka itu nggak sah, nggak berlaku. Tapi kalau bisik-bisik kata para ulama boleh. Kamu tolonglah, ya kan? Ini duit 10 juta kamu nikahin istri saya nanti 3 seminggu kamu cerai, Ternyata ternyata setelah seminggu ke depan nggak apa dicerai. kata suaminya? Nggak mau saya goyangnya mantap katanya. Nah, jadi masalah itu makanya harus normal. Bisa Jadi kalah. tambah musuh baru kan? Tambah musuh baru kan? Iya.
Memang jadi musuh itu. Kalau ada yang muhalil nanti kapan aja saya tunggu. Pagar makan tanaman. Kita lanjutkan dulu, Ustaz. Kita selesaikan bab ini. Allahu Akbar. Mana tadi? Kuru jam'u kar'in. Kuru dalam ayat tadi jam'u kar'in. Wahwal muddatu bainal haidaini, yaitu masa antara dua haid ya. Masa antara dua haid berarti suci. Wa yutlaku ala muddatil haid, dan digunakan akan adanya kuru juga di atas masa haid. Wa ulatuhunna ay azwajuhunna, suami mereka. Ya. Wal abdu, ini abdu rawat Daruqutni, meriwayatkan oleh Daruqutni annahu wasmun Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, talaqul abdi tatliqatan, talak si hamba itu dua talak. Wa yasihul istisna'u fi talaqi idza wasalahu bihi, dan sahlah oleh pengecualian dalam talak bila menyambung ia akan istisna bihi dengannya mustasnamen. Salah oleh pengecualian dalam talak bila menyambung ia akannya istisna dengannya talak. Talak tuki salasan illa wahidan ya. Boleh. Tapi kalau enggak disambung jatuhnya 3. Ka'ayyakula li zaujati, seperti berkata oleh suami bagi istrinya, anta talikun salasan illa snataini. Engkau talak 3 kecuali 2. Sah ya. Waqa'at talqatun wahidah, jatuhlah oleh 1 talak. Nah, tapi harus disambung. Kalau anti talikun salasan, ngopi dulu baru illa, enggak dihitung ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man a'taqa, barang siapa yang memerdekakan ya, au talaka, atau mentalak ya, wastasna, dan mengecualikan ya, falahu sunyahu, maka baginya seorang itu sunyahu ay istisna'u, maka bagi dia itu istisnanya, istisnanya diakui. Zakarahu Ibnu Asir fi Nihayah, menyebutkan akannya oleh Ibnu Asir dalam kitab Nihayah, maddatah sana sunya maksudnya. Jadi maksud sunyahu istisna'uhu. Wa yasihu ta'liquhu bisifati wa syarti, dan salah oleh mentakliknya talak, mengkaitnya talak dengan sifat dan syarat. Nah, talak itu boleh pakai sifat, boleh pakai syarat. Misalu ta'liqihi bisifat, bermula contoh ta'liknya talak dengan sifat itu, ayaqulalaha, berkata oleh si suami baginya si istri, anti talikun fi syahrin kaza, engkau itu tertalak pada bulan yang itu. Nah, ini namanya ta'lik dengan sifat. Engkau tertalak pada bulan Ramadan. Begitu masuk hilal Ramadan, tertalak. Au idza nazalatil amtar, atau engkau itu tertalak ketika turun hujan. Fatut laku inda tahaqquqi sifat, maka ditalak akan dianya perempuan ketika nyata sifat tadi. Misalu ta'liqihi bisyarti, bermula contoh ta'liknya talak dengan syarat, ayaqulalaha, itu berkata oleh si suami baginya si istri, idza dakhaltid dara fa anti talikun, bila engkau masuk rumah maka engkau tertalak. Fatut laku bidukhuliha, maka ditalak akan dianya perempuan dengan masuknya rumah. Begitu masuk rumah langsung tertalak. Jadi dalam kitab Bajuri, jatuh talak ketika kita kaitkan dengan syarat-syarat yang mungkin terjadi. Tapi kalau syarat mustahil terjadi, belum terjadi syarat sudah tertalak. Maksudnya begini, talak tuki, aku talak kamu jika kamu nggak naik ke langit. Kan nggak mungkin orang naik ke langit ya. Jadi itu syaratnya nggak dilihat itu. Langsung jatuh talak ketika itu juga. Aku talak kamu jika kamu naik ke langit. Kan nggak mungkin naik ke langit, Ustaz. Aku talak kamu jika kamu nggak naik ke langit. Sama aja. Dua-duanya jatuh talak langsung. Kata alik dengan hal yang mustahil. Wastu'nisa ya, wasta'nasa lihadhihi. Wasta'nasa ini kita baca. Wasta'nasa lihadhihi biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca wastu'nisa, nggak boleh, nggak didukung oleh tulisan wasta'nasa. Mengistiqnas ianya ulama. Arti istiqnas, ulama menjadikan ini sebagai dalil pendukung ya, bukan dalil benaran.
Ista'nas itu apa ya bahasa kita? Kalau dalil kan istadalla. Ini ista'nasa. Bukan jadi dalil, tapi sebagai bagaimana pengecualian bahasanya? dulu. Gimana bahasa kita, Ustaz? Nah, didukung lah sedikit ya. Mencari dukungan oleh ulama untuk ini talak dengan syarat tadi, dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al muslimuna inda syurutihim. Orang Islam itu di sisi syarat mereka. Artinya syarat orang Muslim itu berlaku. Kalau dia memasukkan syarat dalam talak berarti diikuti. Kalau syarat itu terjadi baru jatuh talak. Nah itu. Sepertinya ini kalau di kampung istilahnya tolak talek tuh. Gimana Jadi Ustaz? syaratnya itu misalnya kalau dia keluar rumah gitu. Kalau ini kan idza dakhalti ya, Jika masuk, darin. ya Jika masuk, ini kalau keluar sama aja Ustaz. sama aja kan ya? Jika kalau kamu keluar rumah kamu jatuh talak kan? Dikurung gitu. Wala yaka'ut talaku qabla nikah dan tidak jatuhlah oleh talak sebelum nikah. Maksud tidak jatuh talak sebelum nikah bukan kita talak perempuan aja Nabi sembarangan. Belum kenal nggak apa-apa kamu aku talak. Itu nggak perlu dibahas kan. Jadi maksudnya di sini begini Ustaz. Kita mau menikahi seorang perempuan. Aku talak kamu, aku nanti mentalak kamu. Aku talak kamu satu jika kita sudah menikah. Dia mengatakan seperti itu kemudian terjadilah akad nikah. Nah itu dengan perempuan yang mau kita nikahi. Kita mau menikah perempuan, kita menyatakan, aku talak kamu. Kalau kita sudah menikah, nanti kamu jatuh talak. Kalau kita sudah menikah, nanti kamu jatuh talak, kan gitu. Ya. Kemudian dia menikah, talaknya nggak berlaku. Karena dia melafatkannya ketika belum ada akad nikah, itu maksudnya. Tidak jatuhlah oleh talak sebelum nikah. Nah itu. Udah menjadi syarat ya. Ya, dia nggak berlaku, ucapannya itu nggak berlaku. Karena syarat talak itu dia sudah memiliki talak, baru sah dia mengucapkannya. Sementara ini belum nikah, dia belum memiliki. Itu. Dalilnya, Rawa Abu Dawud meriwayatkan oleh Abu Dawud dan oleh Turmuzi waqala berkata ianya Turmuzi hadisun hasanun sahihun. Ini adalah hadis yang hasan lagi sahih. An Amr bin Syu'aibah dari Amr bin Syu'aib an abihi dari bapaknya an jadihi dari kakeknya radhiyallahu anhu qala berkata ya kakek. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nazara li ibni Adam fima la yamliku. Tidak ada nazar bagi ibni Adam pada apa yang dia tidak memilikinya. Tidak sah nazarnya. Wala intaqalahu fima la yamliku. Dan tidak ada pemerdekaan bagi si hamba pada apa yang dia tidak memiliki. Wala talaqalahu fima la yamliku. Ini jadi syahidnya. Tidak ada talak bagi ibni Adam pada apa yang tidak memiliki. Dia boleh memiliki talak, mentalak. Ya enggak dihitung. Apa makna fima la yamliku? Ay fima la sultana lahu ali. Pada ma yang tidak ada kekuasaan baginya si Bani Adam di atasnya mah. Wala sultana lahu alal mar'ati qabla zawajiha dan tidak ada kekuasaan baginya si laki-laki terhadap perempuan sebelum menikahinya si perempuan. Wa indah hakim menurut Imam Hakim la talaqa qabla nikahin. Tidak ada talak sebelum nikah. Tolak sebelum qabla nikah. Wa arba'un la yaka'u talaquhunna dan bermula 4. Wa arba'un dan bermula 4 dari manusia itu tidak jatuhlah oleh talak mereka. Asabiyu suami yang masih kecil, wal majnunu suami yang gila. Ini gila bukan mutaati. Kalau gila mutaati jatuh talaknya. Iqabatan lahu sebagai hukuman. Dia sengaja minum pil anjing gila agar gila. Habis gila kemudian nalak istrinya jatuh. Ini majnun normal Ustaz. Gila sendiri, bukan gila yang sengaja. Wan naimu dan orang yang tidur ngigau. Talak istri dalam ngigau, enggak jatuh. Wal mukrah dan orang yang dipaksa. Di mukrah ini dipaksa talak banyak syaratnya. Artinya yang memaksanya kuat, kemudian dia nggak mampu melawan, kemudian dia yakin kalau dia nggak melakukan talak, ancaman yang diberikan oleh orang yang memaksa tadi bisa diwujudkan, banyak syaratnya. Kemudian dia melakukan talak sesuai dengan yang diancam. Talak istrimu 3, kalau enggak aku tembak. Dia talak 3, enggak jatuh. Tapi kalau dia talak 2 jatuh. Dipaksa 3, talaknya 2. Berarti keinginannya sendiri jatuh. Nah, itu nanti ada syarat-syarat.
Ini wal majnun guru. Siapa ini yang junun ini siapa? Majnun. Suami. Kan Oh, talak jadi milik dia suami, Ustaz. ya gila dalam keadaan gila dia mentolak itu enggak jatuh ya. Nggak jatuh. Wal mukrah itu yang dipaksa tengku ya. Suami yang dipaksa. Suami yang dipaksa. Suami kecil, suami gila, suami yang tidur, suami yang dipaksa. Suami semua. Termasuk dia lagi emosi tinggi, termasuk jatuh nggak? Jatuh. Itu nggak dipaksa kan? Emosi ya nggak apa-apa. Nggak gila. Orang emosi itu nggak gila, cuma setengah gila kan? Makanya ada ulama katanya ya, kayak Ibnu Taimiyah menyatakan orang yang sangat-sangat marah itu udah mendekati gila, jadi nggak jatuh. Akalnya hilang separuh kan. Hilang separuh. Saya pernah dengar katanya kalau emosi marah-marah nggak jatuh talak katanya. Kalau di sini jatuh, Ustaz. Coba kita baca dulu dalilnya. Jatuh nggak? Sampai di sini aja ya, Mbak. Tapi Hadis antum pernah baca nggak tengku? pernah. Itu yang saya bilang tadi, kalau orang marah-marah itu setengah gila, makanya dimasukkan ke dalam gila. Mukrah, kita lihat si mukrah ya, tiga. Karena hadis rufi'al kalamu, kan panjang hadisnya kan. Diangkatkan kalam, diangkatkan hukum dari orang gila hatta afaka hingga sadar ya, dari orang naim hatta istiqodah hingga terbangun, dari anak kecil hatta balaga kan. Nah, itu hadis pertama. Orang mabuk juga, kalau mabuknya nggak muta'adi nggak jatuh. Orang mabuk nggak jatuh. Kalau mabuknya sengaja, jatuh. Walima rawahu, dan karena hadis yang meriwayatkan akannya oleh Abu Dawud dan lainnya Abu Dawud an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata, Sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi bersabda, la talaqa wa la itaqa wa la ataqa fi ghalaq. Tidak ada talak dan tidak ada pembebasan fi alaq, fi ghalaq. Qala Abu Dawud berkata, al ghalaq adunnuhu fil ghadab. Bermula galak itu aku mengira akannya galak fil ghadab. Ini kata Ustaz nih, marah ya, marah. Tapi di sini kan nggak ada marah. Kenapa dibawa dalil marah? Sabi majnun naim mukrah. Marah. Kita lihat apa maksudnya. Wa inda Ibni Majah, dan di sisi Ibni Majah dengan lafaz ighlaq. Ya, jadi ada lafaz hadis satu galak. Kalau galak artinya marah. Jadi kalau berdasarkan hadis ini, talak orang yang marah nggak jatuh talak kan gitu. Sementara ada hadis lain di sisi Ibni Majah, lafadznya bukan galak, tapi ighlaq. Ada tambah hamzah, jadi beda artinya. Wafusira bil ikrah. Ditafsirkan akan dianya ighlaq dengan ikrah. Nah, kenapa arti ighlaq ikrah? Li'annal mukrah yughlaqu alaihi amruhu wa tasarrufuhu. Karena orang yang dipaksa itu dikunci kepada dia akan urusannya, akan tasarrufnya. Dia nggak punya kekuasaan lagi. Udah dikunci oleh orang yang memaksa dia. Makanya cocok ighlaq itu maknanya ikrah. Jadi kesimpulannya begini, ada dua hadis yang berbenturan ini. Para ulama ada yang menyatakan dua-duanya bisa diamalkan, ada yang hadis pertama diterangkan oleh hadis kedua. Makanya mereka menyatakan talak orang ghadab jatuh, orang ikrah nggak jatuh. Tapi sini nggak ada tarjih, kita lihat. Oleh qaulihi, dan karena sabdanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, innallaha wada'a an ummati. Sesungguhnya Allah meletakkan ia dari umatku akan al-khata'a, kesalahan, ketidaksengajaan, wan nisyana, lupa, wa mastukrihu alaih, dan mama yang mereka dipaksakan di atasnya mah. Meriwayatkan akan ini oleh Ibnu Majah, wasahu mentasih akan ini hadis oleh Ibnu Hibban dan oleh Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ai wudi'a ankum hukmu dzalik, ada diletakkan dari kalian akan hukum demikian, enggak berlaku hukum. Melakukan karena kesalahan ya. Wama yuntiju anhu, artinya diletakkan dari kalian akan hukum demikian, dan mama yang menghasilkannya yama dari demikian. La nafsa hasil umur, bukan yang diangkat diri ini perkara. Karena lupa memang terjadi, nggak bisa diangkat. Lupa nggak bisa terjadi, pemaksaan memang terjadi. Jadi yang diangkat itu hukumnya, efek akibat dari dipaksa nggak ada hukum. Artinya dipaksa untuk talak, talaknya nggak dianggap kan. Nah, la nafsu hazil umur, bukan yang diangkat itu diri ini perkara, li annaha waqi'atun, karena ini perkara memang bisa terjadi. Jadi nggak ada penjelasan Ustaz. Yang kesimpulannya di sini
Galak yang ada dalam hadis pertama yang bermakna marah diterjemahkan oleh hadis lain yang lafadznya iglak, yaitu ikrah. Jadi sesuai dengan matan di atas, talak orang yang marah jatuh, talak orang yang dipaksa enggak jatuh. Nah, begitulah dalam matan takrib. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Mungkin bisa dicek, tunggu, tolong dicek di apa, di yang kitab-kitab yang besarnya gitu kan, apakah bisa gitu ya. Apakah jatuh apa enggak, Ustaz? Hmm. Kenapa? Banyak orang yang talak dalam keadaan marah, Ustaz ya? Iya, banyak yang bertanya Mayoritasnya ke kan saya. gitu. Kalau di kita kan gitu. Kita sebelum Marah. talak marah-marah dulu, Ustaz. Orang dulu mah enggak. Nikah 4 langsung talak 4 ya. Kita baca kisah semalam Mughirah bin Syu'bah istrinya 80. Allah. Jadi sekali nikah 4, kemudian ditalak, nikah lagi 4, talak. 80 Mughirah bin istrinya. Syu'bah. Ya. Kapan bacanya, nunggu? Tadi malam saya baca-baca sendiri, Ustaz. Ini aneh Ini juga. Buku apa tuh? Gimana? Buku apa tuh? Kan buku kan dalam hadis banyak itu. An Mughirah bin Syu'bah itu, gubernurnya Muawiyah di daerah Kufah kan? Gubernur ya. Ya. bab munakaha kan panjang sekali dalam masalah fikih, bro.